الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فإن الله تعالى أحل النكاح وحرم السفاح، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا النساء ولا تطلقوهن فإن الطلاق تهتز به الأرض. أما بعد. Hadirin wal hadirat jamaah Anggelika rahimakumullah. Kedua calon mempelai mudah-mudahan akan nikah ini, ijab kabul ini bagi kalian berdua akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam perjalanan keluarga saudara berdua nanti menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saudara Riki dan Iis, jadi nama ini sangat singkat. Riki, Iis Kartila. Perlu diingat oleh kalian berdua bahwa menikah ini bukanlah sembarang perjanjian belaka. Bukanlah hanya sekedar legalitas perkawinan mendapatkan buku nikah, tetapi ini adalah ibadah kepada Allah karena melalui perintah. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ibadah-ibadah, maka sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, semuanya melalui perintah Allah. Dan ibadah yang terlama bahkan seumur hidup bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tetapi adalah nikah. Nah, maka dari itu Riki, kalau nikah ini kalame, gak banyak persiapan. Lalu persiapan Ki, gak banyak persiapan. Nah, karena perjalanannya jauh, kalame. Kalau persiapan kurang, kalau belum sampai ke tujuan, bukanlah habis. Akhirnya melipat, kan begitu kan? Nah, apa kira-kira bekal nak dipersiapkan? Yang pertama, karena adalah perintah Allah, hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kanya Riki saja, Iis matulah pula nak bertakwa kepada Allah. Maka apa? Maka perjalanan hidup ini amanah. Maka perjalanan hidup ini mudah. Maka perjalanan hidup ini selamat dunia sampai akhirat. Kalau kita lah takut ke Allah, arti takwa itu takut. Nah, takut ini bukan seperti kita takut nggak binatang buas. Kalau takut nggak binatang buas, kita nak berlari sejauh-jauhnya, maka dia cikamnya bagades. Tetapi kalau takwa kepada Allah, takut kepada Allah, kita nak marah. Segala ajungannya kita laksanakan, segala larangannya kita
tinggalkah. Itu dikatakan takwa yang sebenar-benarnya. Nggak terlalu dalam rumah tangga, kamu nggak Tuhan saja dia takut, apalagi nggak laki. Kalau nggak Tuhan saja dia takut, apalagi nggak bini. Kalau nggak Tuhan saja dia takut, apalagi nggak jimutu nggak mertua. Nah untuk itu maka harus dibekali dengan takwa. Setiap khutbah nikah itu saja ayat yang dibaca karena berhubungan dengan akad nikah ini. Kemudian perlu diketahui, setelah bekal siap menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah suami, perintah istri, rumah tangga dan sebagainya, mohon dipahami. Arti paham itu dinakneka, dipelajari. Satu ini anakku nih, aku nih lan jadi laki, aku nih lan jadi suami. Nah pesan Tuhan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu, seorang laki-laki itu adalah pemimpin, adalah imam bagi istri, bagi anak-anak, bagi rumah tangga. Itu tugas pemimpin, hendaklah menasihati, mengayomi, menyayangi, memberikan nafkah lahir dan batin, memberikan kasih sayang. Itu tugasnya Ki Pratna itu Bapak. Aman masih siap tulah. Nah jadi itulah tugas seorang pemimpin. Seperti di samping kita nih Pak Kadis, kalau kita ini aja lemak balang, bercupu, berseragam, duduk di luar, makan dulu. Tetapi tanggung jawabnya sangat berat. Semardul amat ini, keselamatannya, kesejahteraannya, tanggung jawab kepala desa. Nah, ES Kartila, kalau Riki sebagai imam berarti sebagai makmum. Sama loh kita sembahyang tadi, ada imam, ada makmum. Itu apa tugas makmum? Yang pertama, mengikuti imam. Taat gak imam. Kata imam sujud, kata imam rukuk, kata imam iktidal. Itulah perlu sembahyang dalam rumah tangga sama. Kata suami merintah nak taati. Kalau kata suami sembahyang nak minus sembahyang. Kalau kata suami gali kaman belawanya, gali kaman do nak gali, nak taati. Nah, pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sangat populer dan kita sama-sama banyak yang sudah kenal, tanda-tanda istri yang baik itu tidak banyak, cuma 3. Yang pertama, istatilah. Kalau nak jadi istri yang salehah itu, kalau laki ngajak ngomong, ngina, kita nak selalu tampil menyenangkan, meribangkan bahasa kita ini, senyum. Nah, cara menyenangkannya dia tahu ditunjuk-tunjuk ini cuma lain. Karena selama ini sebelum akad nikah ini sudah tertanam perasaan mahabbah, perasaan riba di antara kedua insan ini. Kalau dia itu dia mungkin kapacak duduk di sini, kapacak akad nikah. Nah, pertahankanlah dalam rumah tangga nanti. Yang kedua kata Nabi, apabila diperintah istri itu selalu taat, nurut, ajong yang kelebat, ajong yang kedagat, ajong yang kulu, jangan kita melawan arah. Itu. Yang ketiga kata Nabi, tanda istri yang salehah itu selalu menjaga kehormatan dan harta suami. Itu kehormatan status. Kalau selama ini masih bujang, kalau dalam pemeriksaan kami ini masih bujang, masih gadis, masih berjaka, masih perawan, bebas bergaul dengan siapa saja yang dikehendaki, belum ada ikatan syar'i. Tetapi setelah ijab kabul, dia tahu lagi, nak kongkong, nak nongkrong pinggir jalan, aku inilah belaki, aku inilah bersuami, maluan gak jemput. Harta, hati harta itu Riki, tope pergi, tak dijago. Nah kadang-kadang di bayangan otak kita kalau harta itu mobil, emas, tanah kaplingan,
Itu kadang-kadang, tetapi secara luas bukan itu saja. Apapun kepunyaan suami adalah harta perlu dijaga. Kalau lengket, kalau habis jemel, kalau rusak, tak selamatkan. Itu tanggung jawab istri. Karena apa? Suami pada umumnya sibuk mengumpulkan harta itu. Sibuk di kebun, sibuk di sawah. Siapa kan rumah? Bini. Kehormatan, status tadi 14 bulan tidak dijaga. Nah, kalau 3 macam ini saja diperhatikan, dilaksanakan oleh seorang istri, insya Allah suami nuntut akan tenang. Tidak kali sagana mana biniku tadi aku tinggal ke kebun. Tidak bila ada gawinya. Itu kira-kira kan dia kan tenang lagi ngaku. Atau misalnya suami, istri tidak bisa menjaga harta suami, berkemit. Kalau ambil oleh bini, kalau kedokir oleh bini, artinya bini itu dia jaga harta suami. Dan 3 macam ini harus dipedomani dan dilaksanakan oleh istri. Seandainya itu sudah terjadi ijab dan kabul nanti. Bapak Ibu yang di Muara II, yang dari Babatan maupun dari tempat-tempat yang lain, kalau sudah terjadi ijab dan kabul, artinya sejak saat itu nanti sudah terjadi jalinan hubungan kekeluargaan kedua belah pihak. Kita sama-sama membantu, kita sama-sama menasihati, bantu secara material, alhamdulillah. Kalau bahasa kita, kalau dimumpai di atas tuh dimodali, dibelikan kebun, dilebur ke sawah, kira-kira itu kan, dibelikan kuda, dibelikan sapi. Alhamdulillah. Kalau tidak bisa, ayo doakanlah mereka berdua dengan doa yang baik. Mudah-mudahan kamu mendapat rezeki yang lancar, tentram rumah tanggamu, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau semuanya mengambil peran sesuai dengan topoksi, tugas pokok dan fungsi. Suami menyayangi, mengasihi, menafkahi, mencintai istri. Istri menyenangkan, mentaati, menjaga harta suami dan kehormatan. Orang tua mengayomi, membimbing, menasihati, membantu secara moral maupun material. Mudah-mudahan perjalanan kedua insan yang baru akan nikahkan ini akan menemui kemudahan walaupun menemukan kesulitan di kemudian hari. Terakhir, kita sebagai hamba Allah kembali kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua mempelai ini perkawinannya, rumah tangganya mendapatkan barakah ridho Allah Subhanahu wa taala dalam naungan kasih sayang. Demikian sekelumit nasihat, salah dan keliru kami aturkan mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Sama-sama kita beristighfar.